dari majelis taklim yang pada kesempatan ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Pondok Pesantren Al-Islam Mubarak. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, yakni Ibu Dr. Anda Yaya Samsia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإن
Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan siang dina dinten Selasa ini. Udah saya biasa kumpul ngariu di naraga ningkatkeun iman ilmu sinar amal urang sadaya. Anu tangdosan dipiseja dipiharap ku sadayana, mudah-mudahan janten wasilah janten suka lantaran biasa hidayah inayah maghfirah berkabir ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhammad siaran salam urang ibakeun ka junjungan urang sadaya anu marapikeun contoh tauladan anu sae nyaeta Kangjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami keluarga para sahabat sareng jami-jami untuk taat kana segala sunah-sunah. Ngatur nuhun kami mengatur acara oke hormat sepuh. Nuhun oke jeung supi di tempat anu sakti ayana. Anu tantosna kasadayana oke atur nuhun, alhamdulillah wa syukurillah. Biasa silaturahmi dia merupakan hiji kabinahan Terusna mudah-mudahan hadirna para ibu sadayana menjadikan ibadah bagi orang sadayana. Amin. Hadirat rahimakumullah bila pada hadirin. Nah, memberi pada syukur asa pakisek nah. Ya ini punya teh saingan. Alhamdulillah wasyukurillah para ibu rahimakumullah kantosna aya anu pamitan hawar-hawar pesantren Arisul Mubarok gitu. Sebenarnya di mana-mana di kadosan pamitan daripada nyumput kadi upami pada ngentang jarak bu antara kapal di jalan Nusa Indah terus di batalion sareng jalan batalion terus di BKD sareng Cibogo habis sakit jarak ke tengah-tengah. Alhamdulillah pribados nganamian di pesantren Al-Islam Mubarak. Jadi aya al-islaman etan asal usulna resan bangsa dunia gitu apapun bapak pun biang dan menjadi jalan sopi. Atosna kenal pisan sareng bapak sareng berbiang. Pribados janten para ibu sadayana mung ngembangkeun pamitan kawinan sopi madah heureun ku teu mah kabencet pisan aya halaman-halaman aja. Ari jemaah seueur terus kadosan pun bapak pun biang teh putaran teh 10 aya 8. Ya turunan ieu teh turunan Turki turunan kidul sareng Metan saudara-saudaranya tadi itu di Garut oke di Tasikmalaya
Pesan pribadi kelahiran di Limbangan Garut, Limbangan Garut, Manawi terang karena seperti dan pribadi saya kantos lami di Cisitu Baru di Alpala karena dari Hikam sareng ajanan sawang dari Bangbayang karena sasaran tidak melaksanakan dakwah lagi dibantu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirat rahimakumullah kantosan mungkin tanbih wae pangen penting untuk khusus pribadi sareng keluarga. Kami pengenalan pondok pesantren Al-Islam Mubarak itu pribadi sekali di Jalan Sompi ke tahun 2003. Dewen kebun rambutan punya rambutan anu aya nama tinggal di Subang teh rambutan terus mulai saya jarang mau pabrik kali mau rupa-rupanya memang kontrakan sudah rupa sudah bisa kayak orang Subang dari kaneangan rambutan kemana gitu. Tapi alhamdulillah masih kena seueur jadi masih seueur kabungkur pada 2020 kali hadir diri tuna al-Islam kali angin barok alhamdulillah dua warsi di dia terus jelek gitu karena seueur pamitan anu silaturahmi ka dia kalau deket rumah ada makan di masjid kurang Madinah namina Aiman Nasir alhamdulillah dua sasi teh beres alhamdulillah hari itu nama seueur pamitan anu di sisi digigir diri tu dia kadasan pribadi nalanskeun perjuangan pun bapak pun biang di Subang teh tahun 64 Bu ke Subang teh pas menuju di Subang teh dikenal lagi namanya teh daerah teh basis komunis kadasan pun bapak pun biang di Garut sareng di Tasikmalaya pun aki di pun bapak ditembak ku penil campur jeung PKI pun bapak pun aki di pun biang dipencit di Limbangan buku PKI misalnya karesan pada 2050 tahun 64 teh ustad-ustadah teh di dalam di Departemen Agama TCF dipencitan ku PKI teh ya dipencitan TCF karesan di Departemen Agama kapuhur SK na aya SK guru agama teh jangan aya CF itu cita karasan pun bapak sareng pun biang sareng reng-rengan seueur di Garut ka Subang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tegasna mah di Kelurahan Cigadung kapuhurna Ciparia eta teh basis komunis dugi ka Kiwari eta teh jalur Sompi jalur Cigadung seueur pisan remana seueur LSM na seueur penjahat alwa didinya teh malah PKI itu seueur golongan A karesan pun bapak riwayat seperti nya pun bapak ka Subang sareng reng-rengan kareutkeun sebabna komandanna siap maot ngabela agama Allah Subhanahu wa taala pun bapak asli namina teh Muhammad Yusuf Taujiri pun biang namina aslinya Siti Saadah teras di Departemen Agama aya SK Singgaroler anu gaduna teu aya ditabisan Bu eta nu penting bisa ngaji bisa nulis Arab jadi guru agama karasan Bu tahun 64 teh pun bapak anu asal namina Muhammad Yusuf jadi Romli pernah jadi undang Romli eta teh pun bapak orang kecamatan Subang mah pangitan mengenal punya Pak Ndang Romli kapukunan tukang dakwah, tukang ngahitan, tukang ngalandongan, segala tukang nyeri waos ge dilandongan pun bapak. Karasan kuninga di rumah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Mubarak. Apa yang telah beliau sampaikan tadi menceritakan silsilah bagaimana berdirinya Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya acara agama yang ke-1 yang akan disampaikan oleh Ibu Marisa AMD. Kepada Ibu Marisa
kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini berkat nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam ya Bu ya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Haja Yaya Sofia, Ketua Majelis Taklim At-Ta'aruf, atas kehadirannya dan para jemaah yang selalu mensupport kegiatan kami pada pelatihan public speaking Mubahigo. Dan juga kepada Ibu Haji Iis, terima kasih karena berkat beliau juga yang mendorong saya untuk mengikuti pelatihan ini. Padahal kemarin sempat maju mundur ya pelatihannya. Maksudnya saya yang maju mundur, Bu, mau mengikuti maju enggak. Akhirnya sampai di sini juga ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada rekan-rekan saya tim public speaking Mubahigo ya, banyak di sini yang hadir, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Ibu Ketua Majelis Taklim Mami Ketua Majelis Taklim MT Bahrul Ulum ya. Saya baru ketemu itu di gedung dakwah, saya selalu melihat beliau semangat sekali ya beliau. Ternyata beliau adalah Ketua Majelis Taklim Bahrul Ulum ya. Kemarin ya alhamdulillah yang manja sempat foto bareng bersama Mami. Terima kasih juga buat Umi saya di Palembang ya Bu ya. Insya Allah beliau hadir melalui nonton di YouTube, nonton video saya di YouTube ya. Berkat beliau, berkat doa beliau saya berdiri di sini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin refleksi sebentar ya Bu ya. Ibu ini boleh Ibu, nggak usah. Oke, saya lanjutkan aja ya. Materinya itu hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Ibu, leres Bu. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya berpindah atau meninggalkan tempat. Menurut sejarahnya sendiri, hijrah sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan dan menegakkan akidah syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Pada ayat di atas terdapat esensi kandungannya, yaitu yang pertama, bahwa hijrah harus dilakukan atas dasar niat karena Allah, yang tujuannya mengarah rahmat dan keridhaan Allah. Yang kedua yaitu bahwa orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah dan tujuan untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah, mereka itu adalah mukmin sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keberkahan rezeki, nikmat yang mulia dan kemenangan di sisi Allah. Yang ketiga, bahwa hijrah dan jihad dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk harta
pengajian itu sekitar tahun 2022. Awal mula saya mengikuti pengajian itu tidak disengaja ya Bu ya. Saya mau mengantarkan orderan ibu Budi Rostiati, salah satu rekan saya di public speaking Mobalugo, tapi beliau hari ini tidak hadir karena beliau ke Bandung menemui ibunya. Nah, di sana saya janjian, Bu, saya mau nganter barang, ini punya ibu orderan ibu. Oh, saya nggak bisa, ibu mau ke pengajian, jam 4 ibu mau pengajian. Oh ya udah Bu, kita ketemu aja di pengajian, saya bilang seperti itu. Itu pertama sekali saya mengikuti pengajian. Akhirnya jam 4 saya ikuti pengajian, ya terasa asing ya Bu ya, karena tidak ada yang kenal dan kebanyakan itu ibu-ibu yang jarang yang sebaya dengan saya. Jadi ibu-ibunya itu kebanyakan sebaya dengan ibu saya ya. Jadi saya pengajian itu melihat seperti ibu-ibu saya ya. Jadi nah setelah itu akhirnya setelah selesai pengajian saya bilang begini baru tahu ya ikut pengajian seperti ini. Selanjutnya keesokan harinya saya tertarik ikut lagi Bu, pengen lagi. Akhirnya banyak saya ikuti pengajian ke Majelis Taklim Pasidik ya, di sini ada jemaahnya juga, ke Majelis Taklim Al-Huda dan ke Majelis Taklim Al-Musabako ya. Sampai saya juga pernah ikut ke Al-Musabako itu, pengen nih pengajian di sini, tapi lumayan juga nih ongkosnya. Bikinnya ongkosnya ya sama emak ya. Akhirnya banyak melihat orang banyak yang jualan ya. Ya udah besok mau dagangan aja. Apa sih yang bisa buat? Akhirnya saya bikin aja bikin pempek, dagang pempek. Ya, alhamdulillah respon ternyata baik ya dan lumayan juga ya. Jadi hemat ongkosnya balik modal ya Bu. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, ini yang dulu pelaku riba, sekarang bertobat meninggalkan riba. Nah, ini juga saya alami ya Bu ya. Ceritanya saya dulu itu saya lulus sekolah itu 2002. Saya merantau ke Jakarta ikut tante saya karena saya dari kecil itu sudah ditinggal ayah saya umur kelas 2 ya, kelas 2 SD. Jadi saya tidak terlalu dekat dengan ibu sebenarnya, dekatnya sama tante. Ya dari kecil kelas 2 SD itu ikut tante. Saya 4 saudara. Saya cewek sendiri, perempuan sendiri, merantau pula jauh ya dari orang tua. Dan yang keempatnya berpencar setelah ayah meninggal itu berpencar. Yang tiga-tiganya ikut tante adik dari ayah, ada adik dari ibu. Nah, singkat cerita ya Bu ya, itu saya kerja di Jakarta di perusahaan leasing pembiayaan kredit mobil. Itu selama 10 tahun saya bekerja di sana. Dan yang namanya perusahaan leasing itu pasti ada bunganya ya Bu ya. Ya, berhubungan dengan bunga. Nah, bunga ini ya yang namanya bunga itu adalah riba ya. Jadi 10 tahun saya bekerja di sana, saya berhubungan dengan riba ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah hijrah. Ya, biar hijrah ke jalan yang lebih baik. Dan saya juga setelah bekerja itu saya resign, saya membuka usaha, tapi usahanya itu arisan online. Banyak di sini yang ikut arisan. Nah, kalau saya itu arisan online itu ada yang kenal, ada yang tidak dikenal. Jadi hubungannya dengan media sosial. Dan arisan itu produknya
pinjol. Ibu tahu pinjol? Apa itu Bu pinjol? Pinjaman online. Ya. Saya melakukan itu dari pinjam itu dari pinjol. Jadi saya akhirnya pinjam ke sana. Jadi kalau untuk menutupi arisan yang macet tadi ya Bu. Nah, setelah ada yang bayar, ya saya bayar kembali ke aplikasi pinjol. Tapi Bu, sempat saya bayar cash. Waktu itu bunganya kan memang lumayan besar ya Bu ya. Jadi saya bayarnya langsung. Jadi saat saya terima bayaran dari anggota arisan, saya bayarkan kembali. Jadi gali lubang tutup lubang ya Bu ya. Nah, saya juga sempat terjebak dari aplikasi pinjol ilegal. Ya, ilegal itu tidak OJK ya Bu ya. Ternyata pas diklik itu ilegal. Jadi dia menjebak. Itu yang 1 minggunya. Ya misalnya kita pinjamannya itu 2.500.000 di sana, tapi hanya ditransfer cuma 1.800.000. Dan 1 minggu itu bunganya 500.000 bisa mencapai Bu. Masya Allah ya Bu ya. Nah, sangat terjebak sekali ya Bu ya saya. Jadi akhirnya saya setiap malam itu sholat tahajud ya Bu. Sholat tahajud, sholat malam, saya minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan masalah saya ini ya. Alhamdulillah saya dapat ini Bu, kabar gembira ya. Kabar gembiranya itu dari keluarga di Cak, kamu ini ada hasil penjualan rumah kakek itu dijual dan saya mendapat warisan ya, walaupun sedikit. Dan alhamdulillah sudah bisa bayar aplikasi pinjol tersebut ya Bu. Jadi sejak itu ya makan susah, tidur juga gelisah Bu. Kalau jangan sampai ya ibu ikut aplikasi pinjol ya Bu ya. Kapan saya sambung lagi. Jadi sekarang ya alhamdulillah Bu, sekarang saya mengikuti pengajian, ikut sholat berdiri, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Saya mencoba menjadi lebih baik lagi. Nah, sepanjang hidup kita memang tugas kita itu adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah, dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga surga sangat mahal ya Bu. Tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji, begitu kata Allah, maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita. Dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik ya. Jadi Allah itu memberikan ujian yang kepada kita supaya kita menjadi kuat
saya itu tahun 2002 tadi 2022 yang dia berhenti memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, kembali hijrah ke jalan yang lebih baik. Dan akhirnya saya fokus untuk memperbaiki diri. Saya ingin berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Itu hijrah itu tidak mudah karena hadiahnya surga. Tetap melangkah, jangan menyerah, apalagi berbalik arah. Berhijrah itu tidak susah. Yang susah itu hanya dalam pikir. Hijrah adalah memperbaiki diri agar menjadi penyabar, bukan pencibir, agar menjadi penyapa, bukan pencela. Hijrah itu bukan tentang menyempurnakan diri, tapi tentang memperbaiki diri. Hijrah bukan hanya butuh proses, tapi juga butuh progres. Hijrah itu berat, namun kita akan terbiasa. Jangan menyerah hanya karena cibiran orang. Jangan didengar, lebih baik dengar saja seruan Allah. Hijrah kadang membuat kita ditinggalkan banyak orang. Harusnya tidak mengapa, karena hijrah hanya butuh Allah, bukan tepuk tangan gembira dan apresiasi atas perubahan. Hijrah tidak akan terhenti hingga tertutupnya pintu taubat, dan pintu taubat tidak akan terhenti hingga matahari terbit dari barat. Hijrah bukan berarti kamu tidak lagi menjadi diri sendiri, karena kamu tetap menjadi diri sendiri dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Istiqomah itu berat. Yang ringan namanya apa, Bu? Istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Datangnya kematian tidak menunggu kamu istiqomah, namun istiqomahlah sambil menunggu datangnya kematian. Di balik kata istiqomah ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Datangnya kematian tidak menunggu kamu istiqomah, namun istiqomahlah sambil menunggu datangnya kematian. Bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi aku hanya ingin lebih baik dari diriku sendiri. Hijrah karena Allah, hidup berkah, rezeki berlimpah. Amin. Amin, amin, amin. Lupa. Amin. Jangan marah, jangan marah. Kesimpulannya itu terakhir itu, orang yang siap berhijrah merubah dirinya lebih baik dengan segala profesi yang dia kerjakan dan Jangan kebagian naon. maka jaminan pertama yang Allah berikan adalah Allah akan berikan di awal mula proses hijrahnya ketenangan dalam jiwa. Jadi kalau Anda mau hijrah, Anda ingin berubah, Anda ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Awas ya, jangan sampai terbayang dalam benak Anda. Yang pertama kali diberi bukan kedudukan yang meningkat atau bukan materi dunia ya, Bu. Ya. Itu Ya, Bu, ya. semangat. Ya. Ya. Orang yang pertama kali berniat hijrah, maka yang pertama Allah berikan bukan dunia. Dunia itu terlampau kecil. Kedudukan itu terlampau kecil. Yang paling tinggi Allah berikan bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah. Allah janjikan, Allah akan berikan kelapangan dalam jiwanya. Sehingga dia merasakan ketenangan dalam hidupnya. Amin. Itu. Nah, gitu. Ketika kita sudah berniat hijrah, maka kita harus istiqomah. Istiqomah inilah fase yang sulit. Memang benar ada fase di mana rasa ingin tahu, ingin berubah, ingin dekat dengannya, itu muncul.
Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anak tolong bacakan, Bu. Ada yang bisa bacakan? Silakan, Ibu, di belakang. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Saya bantu. Saya bantu dulu ya, saya bantu. Oke, yang akan menjawab. Mana, Ibu? Surah Al-Baqarah 2 ayat 218. Begitu Ibu, benar? Tapi bacakan ayatnya aja. Ayatnya nggak apa lu? Boleh ya, Bu ya? Selanjutnya. Sebentar. Bu Ica, benar yang disebutkan 218? Betul. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada, Bu. Tahun berapa saya mulai hijrah? Tahun berapa? 2022. Satu lagi, Bu. Tiga kandungan dalam hijrah itu apa saja? Makanan? Tiga kandungan. Tiga kandungan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu apa? Silakan tunjuk tangan di bawah dia aja pulang. Semangat, Bu. Pertama iman, kedua hijrah, ketiga taat. Jihad. Jihad. Ya, betul. 1, 2, dan 3. Sudah 3 orang. Tiga. Apabila saya ada kesalahan kata-kata yang enggak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Ica. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marisa HMD yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu-ibu rahimakumullah, ceramah kedua yang tentunya kita nanti dari tadi. Baik, langsung saja kita serahkan ceramah kedua kepada Ibu Dr. Anda Yaya Samsia Apoteker. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina nikmatal iman wa asbahna mu'minin wa sholatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya ibu, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala beribadah 50 tahun di Subang. Mungkin mah para tos kami pesantren Al Mubarak nangis sampai dinten ieu ditakdirkan ke Allah Subhanahu wa taala biasa silaturahmi sareng ibu-ibu sadaya. Masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi urang sadaya biasa dijagi dugi ka akhir zaman. Pribadi selamat bernuhun kakersana Bapak Ustad Utang Bapak Ustad Utang Pak Widya Korantiasa Kepal di dia oke ka Ibu Titina. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan anjeunna aya acara ieu dibalas Allah Subhanahu wa taala kunalasan berlipat ganda dicatat kata amal saleh. Nya kitu deui ibu-ibu anu sumebarkeun waktos diangkat nabi kamulina, mudah-mudahan tadi seperti dulu Bapak Anjena jantan amal ibadah anu luar biasa. Amin. Ibu-ibu perawat saya terang menawi teh sampai tukang bodor gitu ya. Masya
Allah. Dan kepada jenazah dengan hijrah memang beliau merasakan sendiri bahwa beliau sudah berhijrah. Jadi ibu-ibu beribadah sebelum pada melengkapi aman bedulikeun. Temana keren. Hijrah itu mudah cenah, tapi istiqomahnya susah, betul ibu? Kalau saya mah tidak ada. Dan hijrah itu tidak mudah, ya. Tidak mudah. Hijrah itu tidak mudah, istiqomahnya juga tidak mudah. Dan hijrah itu merupakan kebiasaan yang mungkin lain. Mari itu di kesempatan dia pribadi sendiri. Pertama, apa arti hijrah? Kedua, jangan supaya seorang itu kenapa mulai ada kata hijrah itu dari kapan? Pribadi sendiri. Pertama, apa arti hijrah? Kemudian apa alasan hijrah? Kemudian apa kaitan dengan tahun Hijriah? Ya. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan, kita hijrahkan? Dan yang kelima, bagaimana cara agar bisa tetap istiqomah? Arti hijrah secara lugawi itu setelah itu pindah. Upami ibu ngalih di Subang ke Garut, ibu hijrah di Subang ke Garut. Kalau resah tadi Pak Ustadz zona 3 di Limbangan ibu. Pribadi 3 rumah ya. Kita pun dia maka dari rumah asgar ya. Jadi hijrah mah secara logawi pindah mengalih ibu tempat pindah. Terus upami secara maknawi waktu sepakat disebabkan hijrah teh perintah Allah untuk menyebarkan agama secara meluas gitu ya. Sehingga merubah masyarakat mengawinkan animisme untuk berkurang banyak. Itu di Ka'bah ayat 365 patung, 365 pangeran, dan setiap hari itu pangerannya ganti-ganti. Mungkin ibu-ibu kata sedongeng Sayyidina Umar bin Khattab seharusnya lebet Islam. Anjana kadang-kadang bisa menangis sendiri atau kadang-kadang ketawa sendiri. Upami nangis sendiri waktu anjeunna niaga di Mekah gitu ya. Di tengah perjalanan pada sholat. Pangeranna teu aya gitu ya. Ngadamel aya dodol, ngadamel mah si dodol teh teu pangeran gitu ya. Pada aya kumpulkeun ada nama sholatna gitu ya. Disembah weh. Terus berjalan deui lapar. Ayah mama, aduh bismillah, punten we pangeran ceklok, kita dan tadi pabin emet kalinya sok siri sorangan misalnya. Tapi kadang-kadang dulu dia suka menangis sendiri. Kenapa? Lagi bangsa salita siapa yang punya anak wanita itu muswaddah sampai bermalu dan putra istri. Nah di waktu salita kaleresan istrina juga kandungan. Ngalahirkeun teh tadinya dan Inggris putrana istri. Ayeuna mah satu SG ya. Ternyata memang istri. Kulisina teh di sana heula dieu bahwa tos lahirkeun di timna di kampung. Tos rada ageun, tos 3 tahun 4 tahunan we di sana. Sugan kan adi nu 3 tahun mah bedak teh geus bejeuna kemang buruannya. Menjadi lucunya sudah bakal luluh gitu nanahnya. Tapi ternyata di sana almarhum si bulan teh. Terus si bapak dokter sholat dokter gali katanya. Itu si dokter kita mau di barang ada aja dokter. Oh ada ruang kerepes. Atau jatuh banget katanya jatuh adina sedih jatuh. Ya hijrah kabarnya tak enak. Jadi hijrah nah, dan apa alasan hijrah? Dan tadi hijrah namanya hijrah kapungkur lah. Alasan hijrah kembali ayatnya perintah Allah kan ini. Nomor kedua sulit mengembangkan Islam di Mekah. Anu kakiluna tidak mau tidak ridho dipimpin ke orang-orang musyrik. Luka apa? Siksaan terhadap kaum muslimin sudah melampaui batas. Jadi kunaon? Rasulullah sareng para sahabat hijrah di Mekah ke Madinah maka ini nunsurna surat Al-Anfal surat 8 ayat 30.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza qulu bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yakhrijuka wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairun nakirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah ya, membuat daya supaya upaya untuk terhadap Muhammad untuk menangkap, untuk memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu gitu ya. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah menggagalkan tipu daya itu. Jadi ibu-ibu bakati putus teresek ke Islam, dengan Rasulullah balik dibunuh, ya, dikempalkan ditingkar lumina kurang 100 orang pemuda yang dijanjikan siapa yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati disediakan hadiahnya 100 ekor unta. Nah ibu-ibu, sejahat-jahatnya orang tua musyrik Quraisy tewantun lebet ka bumi gitu ya. Ayeuna apa sih? Susah-susah yang 100 jalma ya. Kalau lewat Rasulullah hiji kan tidak lewat gitu ya. Tapi tidak, mereka itu adalah aib besar. Sekarang di Antosan kira adanya keluar. Di Antosan terus ditinggal 100 teh ya. Nah itu mah terus unsur surat Yasin ayat sahabaraha ya hilang. Oh ayat 8. Eta biasa diawas ku urangnya upat urang menjaga akan nyadira. Waja'alna min baini aydihim sadda. Fa'al sayyidu lalu. Jadi Rasulullah anjeunna nyuhunkeun sepupuna Ali bin Abi Thalib supados kula dina pangkulmanana disebut Rasulullah ya. Terus anjeunna nitip dari ibu sanes nyewa ka Rasulullah ya persatu nitip kekayaan ka Rasulullah. Dititipkan kan ari ke bagi dia titipan-titipan ke orang-orang musyrik anu tadi sedasan angkat. Dia tahu ibunya aya kene sedari tasih orang pada ngabunuh teh aya kene. Terus itu Rasulullah karena apa? Munduran batu ya dari keluar. Akhirnya tertinggalnya Rasulullah tidur gitu ya, barang bulan mau reca gitu ya, udah kesianan ya ternyata Rasulullah terus daya gitu ya, dan diperintah ke Allah dan Rasulullah tewantun sama memang keadaan terus gawat tewantun hijrah teracan ayah perintah di Allah, terus Allah memerintah gitu ya. Kenapa hijrah di Mekah ke Madinah? Sulit mengembangkan Islam di Mekah. Bagi pemimpin-pemimpin Quraisy musyrikin masih kian. Samantawis anu lebat Islam teh langkung seueur kawitana orang-orang yang lemah gitu ya. Jadi mungkin budak kalian dan sebagainya itu lebih banyak. Sehingga Islam belum punya kekuatan upami keras wae dirinya. Terus al-Qatiluna kenapa tidak ridho dipimpin oleh orang musyrikin ya? Karena mereka dipimpin ku abu-abu ya Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Yang mereka luar biasa. Dan yang terakhir kenapa? Karena siksaan terhadap kaum muslimin sudah sangat-sangat keterlaluan. Kapungkurna ibu ayah film Bilal bin Rabah. Ibu kantos ayah nonton? Ya. Bagaimana Bilal seorang budak belia mempertahankan agamanya dibunuh di panas terik padang pasir, ditindih ku batu, digebugan tetap ahad ya. Akhirnya kaulina pun Sayyidina Abu Bakar terus dipesek ku Sayyidina Abu Bakar, akhirnya jantan Bilal muadzin Rasul suantana sae jantan Bilalna Rasulullah. Selanjutnya sedang Bilal keluarga Yasir nak istrina ibu rahimna dicolok gitu ya, bayangkan. Terus saya anu di luar tarik ke dina dua kuda di dekat dengan duta. Di Rasulullah sudah salah sih diadu dengan jamaah seperti itu terus kebiasaan naon dengan Yasir atau sarita Rasulullah nah hari pas Yasir bersabarlah wahai keluarga Yasir.
sesungguhnya surga sudah menanti untuk menghiburnya gitu ya. Jadi sur Walia bil Mugiro dipukuli duringan ka suasana buta hiji. Terus si orang musik besok anjana supaya minta tolong Kak Umar bin Mager anjana Ali. Karena dia saya tidak mau minta tolong pada orang musik walaupun mata saya hilang satu lagi tuh jihad jalan lainnya obat masjid kepukul luar biasa. Mereka sudah tidak takut lagi gitu ya. Kemudian Hakabah bin Auf diseruduk terus diseret sampai terkelupas gitu ya, tapi dia tetap istiqomah. Dan sudah seperti itu nanti negara hijrah di Mekah ke Madinah. Terus hijrah lagi pun terserah sampai sakit gitu ya. Tekengeng lagi kita tinggal kami ngalur hijrahnya pasti mungkin bakal dihalangan. Jadi Rasulullah Abu Bakar, Ali, terus terakhir mah Umar bin Khattab. Ternyata ibu-ibu terang rumah perjalanan Rasulullah ke dari hijrah teh disarankan ke sana Bu. Waktu hijrah Rasulullah sareng Abu Bakar ibu ya. Kadang-kadang kita teh sirah nabawi nantinya terbatas apa ya Bu ya. Dan apa ini setia itu Sayyidina Abu Bakar tas diperkara Abu Basur. Nah, ayat kata Abu Basur ibu-ibu kantos tinggal di handapnya terus ke Basur. Dan juga di Basur papa ibu 7 dinten 7 wengi tiap panti di Mekah ke Madinah Rasulullah kalau hijrah. Jadi keistimewaan unta 7 hari 7 malam bisa dia tidak usah minum kuat. Membawi di surat Al-Ghasiyah ya. Jadi apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat sampai disebutkan pernah kamu memperhatikan kenapa unta diciptakan? Karena unta itu luar biasa. 7 dinten 7 malam biasa berjalan tanpa harus makan. Ya. Kemudian di dalam matanya ada penyaring di mana ada askarut langsung. Ada saringan tidak ada masukan. Dan di dalam tiangnya ada AC. Jadi dia bisa menggoler ya walaupun panas karena Allah sudah berikan AC. Dalam kakinya ada anti ambles. Ibu-ibu pada orang letak karena lewat ya Bu. Makanya dia jangan barang rusak itu suruna otak di padang pasir tenang. Allah sudah beri anti ngalor dalam kakinya jadi luar biasa ya dalam kita. Terus ayeuna anu katilu ya. Apa kaitannya dengan tahun Hijriyah? Jadi ibu-ibu di surat At-Taubah surat 9 ayat 30 Nabi diberikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna'asara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan ya. Ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ibu-ibu Muharram, Safar, terus bulan yang awal Rajab jangan sampai orang Islam terterang Muharram sampai mulut ya, itu bukan bulan Islam. Ya tadi ibu ya anu 12 di santa acan Rasulullah santa acan ayah manusia ge harus ditangkos ke Allah gitu ya. Nah itu acan terang mana mawitan mana ya. Iya jadi sudah akhirnya diputuskan kapan kita dapat tahun Hijriyah. Memawi di belakang 100 tahun Masehi. Waktu Rasulullah lahir kan tahun seberapa? 571 Masehi. Itu ayat tahun Islam lagi memang dasar ayat Islam lagi ya.
tentang lebih salah posta Rasulullah diangkat dari Rasul dan baru ya. Akhirnya ditangkoskan tahun Hijriah mengalihkan waktu Rasulullah hijrah. Non arti hijrah merupakan titik tolak dakwah Islam secara meluas. Jadi bilang kita keputusan anak Rasulullah hijrahnya di sasi Muharram. Ayo apa sasi anu hilang Muharram? Nyata sasi nomor disebut sasi haram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita terang apa yang harus kita lakukan ya Bu ya? Jadi kita harus terus berusaha menghijrahkan diri gitu ya. Yaitu pada hijrah diangkat di satu tempat ke suatu tempat. Nah bukan selama kita menghijrahkan diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik jadi lebih baik. Itu tidak gampang gitu ya. Subhanallah Bu, itu perlu perjuangan. Makanya luar biasa ketika tadi Ican Adomi dia bisa meninggalkan dari yang haram gitu ya, menjadi yang halal. Itu sudah merasakan lagi juga bagaimana tidak barokah antara yang tidak halal gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia bisa mulai merasakan bahwa dengan seperti kembali yang halal itu adalah nikmat ya Bu. Jadi kenapa mereka korupsi sampai miliaran sampai triliunan? Karena memang hartanya tidak barokah, tidak membawa ketenangan, tidak membawa kenikmatan. Jadi hati-hati, ya. Jadi kalau kita misalnya dengan alasan terus orang berusaha korupsi karena kurang untuk kebutuhan di rumah, mungkin gajinya sudah 10 juta, kebutuhan 15 juta, yang ngambil yang 5 juta. Di saat diambil 5 juta, Allah akan memberikan kebutuhan lebih besar lagi, gitu ya. Jadi ibu-ibu orang soal tadi, soal pauskan, kan soal sekolah perlu sadetik nahi, itu kenikmatan itu tidak bisa diatur dengan banyaknya uang. Nikmatkan kita makan bukan karena banyaknya ikan ya Bu ya. Kadang-kadang hanya ada ikan asin dan sambal itu nikmat. Kenapa? Karena hati kitanya ikhlas. Tapi kalau kita tidak ikhlas, makanan berut ya, gue ya, dan belum tentu akan lebih kenikmatan. Nah ini ya Bu, yang penting ya harus kita usahakan bagaimana kita bisa menghijrahkan diri. Kita evaluasi daripada kita sehari-hari. Sholat kita, apakah kita sudah sempurna sholat kita? Kita hijrahkan. Pertama mungkin dari waktunya, kan? Ayu amalu ahabu ilallah as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu sholat di awal waktu. Dari yang 5 kali, berapa kali kita yang sudah bisa di awal waktu? Nah itu hijrahkan, ya Bu ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadi jangan Allah azan jam 12 azan. Ya, karena sekarang umurnya jam 12 kurang seperempat. Jadi kita kan sering gitu ya Bu ya. Ntar pengen ibu rumah perilados gitu ya. Ibu rumah itu bentar ya. Jadi kadang-kadang kita kan seperti itu ya Bu ya. Jadi mari, jadi dengan perginya ke pengajian, rajin ke pengajian, kita evaluasi berapa yang kita sudah bisa hijrah gitu. Kalau kita rajin ke pengajian, tapi ibadah kita gitu-gitu kene, berarti kita tidak ada artinya, ya. Alangkah sayangnya, kalau itu ya harus kita terus evaluasi. Udah sholatnya kita bisa, apakah sholat rukunnya sudah bisa? Kan sedih Bu, sudah umur 60 tahun, Ibu terus apa? Harus bacaan tepat, teracar. Astagfirullah. Allah masih sayang kepada kita, kita masih di usia sholat itu. Kan sholat itu doa. Akhirnya doa itu dihukum. Tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Biasa kurang dikabulkan kan? Upami ibu putra dihukum, dan kita terang nama disuruhkan anak kita, kita siap.
Dan kita usahakan, ayo kita evaluasi, apalagi sholat. Karena awalnya yuhasabu ila abdi yaumil qiyamah as-sholat. Saya terus-terusan mengingatkan sholat, karena sholat ini menjadi inti kita untuk hidup nanti di akhirat. Udah waktunya depan ruku bacaan atau apa, baliknya sholat tahu ruku sujudnya seperti apa, wudhu asal waktu cepatnya saja, gitu ya. Udah cepat-cepat deh. Oh, terus apa tuh kaya hafal kerja, sholat itu bukan hafal gitu ya, tapi dinikmati, dimaknai. Itu kesempatan untuk berdoa luar biasa. Sejak wudhu Allah memberikan kesempatan untuk berdoa. Doa awal dulu, alhamdulillah. Allahumma ij'alni minat tawabin dan minal mutatahhirin dan itu kan harus dihayati. Itu mulai awal. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang suka tobat. Dan suka tobat itu yang segera gampang gitu kalau kita bersalah. Ya, segera minta ampun, segera minta maaf. Dengan tetangga mungkin salah, minta maaf. Kemudian mutatahhirin menjadi orang yang bersih, bersih hati, bersih pakaian dan tempat juga hati kita. Bersih pidik, ya, kesukuzon, ya, dan sebagainya. Kita mohon sama Allah. Ya. Kemudian dari doa yang luar biasa, dan minas sholihin. Orang soleh itu didoakan oleh semua orang yang sholat. Tahu bisa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Coba doa tasawuf. At-tahiyyatu wa salawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Orang soleh itu didoakan oleh semua umat Islam yang sholat. Itu kan didoakan sama Allah. Doa yang paling luar biasa ketika Al-Fatihah kita sudah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon sama Allah. Ya Allah, saya pada Allah beribadah, dan Pak Allah saya minta tolong. Ya Allah, anak saya mau sekolah, biayanya susah, berikan jalan di Suratul Mustaqim. Berikan jalannya dari mana supaya anak saya bisa sekolah. Itu luar biasa Al-Fatihah itu. Ada yang sakit ketika nasta'in, ya Allah tolong bisa sembuhkan, kalau saya harus ke dokter mana gitu ya. Kalau ibu ada kesulitan, anak belum punya anak, ya Allah tolong saya harus berobat anak saya ke mana. Jadi luar biasa Al-Fatihah itu ya. Kemudian antara dua sujud, Rabbi firli ya Allah ampuni dosaku, warhamni ya Allah sayangi aku, wajibuni ya Allah cukupkan segala kebutuhanku, warfa'ni angkat derajatku, wahdini beri petunjuk, warzuqni berkahkan pintu rezeki untukku, wa'afini sehatkan badanku, wa'afani hapus dosaku. Itu kan doa. Allah itu kumaha badir, kira kumaha ibu badir. Sehari semalam, eta ibu nawas eta minimal 17 kali. Kalau sama 17 kali mulai pas eta sepetan, ya Allah kamu nyuhunkeun ke Allah langsung. Karena kita tidak memahaminya, biasa-biasa kiri-kiri warhabi wa Allah Akbar gitu ya. Nah ini kita harus evaluasi ya Bu, hijrahkan sholat kita. Kemudian nanti buahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kirinya. Jadi Islam itu luar biasa ibu ya. Semua ibadah dalam Islam hablum minallah wa hablum minnas. Ketika sholat diawali dengan Allahu Akbar. Kita kaitkan tali kita dengan Allah. Tapi ketika sholat, assalamualaikum, saudaraku yang di kanan selamat, saudaraku yang di kiri selamat. Islam itu luar biasa, salamnya itu tidak ada waktu. Kalau kita assalamualaikum tidak usah pakai selamat pagi lagi. Selamatnya tidak ada batasnya. Warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa gitu ya. Subhanallah.
Jadi sebenarnya ini harus kita evaluasi. Kemudian ibu-ibu udah sholat kita, tambahlah ibu dalam sholat sunatnya. Kita harus yakin sholat kita tidak sempurna. Ibu jangan bangga, merasa bangga asal disang sholat gitu ya. Kadang kita evaluasi, ya Allah apalagi kalau itu Rasulullah itu sholat isya 1 rakaat 100 ayat Al-Baqarah. Iya mah trikul ini apa? Itu keuntungannya Al-Quran itu tidak bosan, tidak macam kulul ya. Bosan alam jarang ibu ada keinginan membaca hafal dari Al-Quran. Coba ibu dari surat juz 30 itu ada punya. Di juz 30 gitu ya. Di juz 30 berapa surat dari 37 surat? Berapa ibu yang bisa hafal? Coba dicek gitu ya. Sehingga kita malu hadapan Allah, ya Allah, kok sudah dengan waktu sekian lama banyaknya, kok suratnya eta deui gitu ya, dan kebosan gitu ya. Jadi sekali lagi, tambahkan sholat sunatnya sok. Jadi tambah berapa bisa menambah sholat sunat? Itu hijrah namanya. Tadi hijrahkan waktunya supaya usahakan sekarang bisa begitu mau dur langsung berangkat siap-siap. Kedua pakaiannya coba pakai pakaian yang bersih di hadapan Allah ya. Kemudian tadi bacaannya yang belum bisa hafal bacaannya ya, hafal ke ibu-ibu. Karena sekarang tidak ada ya kamu tak dikubahakan dulu ya itu kamu belum mati gitu ya. Kenapa kamu tidak mau ya? Kemudian sholatnya tadi tambahkan dengan sholat sunatnya. Untuk apa? Untuk nambahan sholat kita. Bisa syukur wudhu yang tidak ada waktunya syukur wudhu. Kapan saja ibu sudah wudhu sholat 2 rakaat. Kemudian qobliyah ba'diyah ada 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Berapa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita ingin hijrah, ya. Sunatnya yang lain, tahajudnya, kemudian sholat duhanya, sholat witirnya, jangan sia-siakan Allah sudah begitu sayang kepada kita memberi waktu. Ya. Kemudian dari harta kekayaan ibu-ibu berapa persen yang kita sisihkan? Untuk tadi kan amanu wahajaru diteruskan banyak hadu bisabihan amwalihim wa anfusihim dengan harta dan jiwa. Kalau jiwa mungkin bagi kita kan ada susah, tapi orang-orang yang Palestina mereka sudah tidak takut lagi mati. Jiwanya untuk menegakkan agama Allah. Sing aturan mah tetapi ngorban sibuk begitu. Ini kalau berjuang ngorban sibuk waktu malam ya Allah. Berapa dari jamaah ini yang belum pernah sholat tahajud harus malu sama Allah. Dan harus rugi. Karena seperti malam dalam hadis qudsi seolah-olah Allah turun ke bumi. Siapa yang mohon ampun saya akan ampuni. Siapa yang berdoa akan saya kabulkan tubuh. Allah pikiran rumahnya gitu. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan asa kamu buka maqam mahmuda ya, beri tempat yang mulia. Adil mudalasin di wahid mudalasin di badan muda sopan nasir. Diberi tempat yang mulia, diberi kemudahan jalan masuk, jalan keluar, kemudian tolong masuk dari Allah. Jadi kita terus evaluasi ya Bu ya. Jadi setiap kita baru berhasil kita mencari ilmu apabila ada amal-amal kita yang kita hijrahkan gitu ya. Yang biasanya jelek menjadi baik, yang baik tambah baik lagi. Baru kita berhasil. Dan memang itu tidak gampang. Kenapa? Karena setan akan selalu mengganggu ibu-ibu. Di sini selain ada malaikat yang mencatat dan yang mengawasi. Tadi saudara jamaah hadir 117 itu 117 berarti beribadah sosial betul 108 pamit 108
Berarti ibu jadi ayah malaikat 215. Ibu kan dicatat, ibu jangan dikira. Ibu diawasi, ibu dicatat selama di dia bergantian tanpa lelah selama 24 jam. Malaikat terus mengikuti kita. Di dia ibu teh bari ngalamun, bari ngobrol, catat bu. Ya, subhanallah, bener harap arti. At-tahiyatul warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Orang soleh itu didoakan oleh semua umat Islam yang sholat. Itu kan kita mohon sama Allah. Doa yang paling luar biasa ketika Al-Fatihah kita sudah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon sama Allah. Ya Allah, saya kepada Allah beribadah dan kepada Allah saya minta tolong. Ya Allah, anak saya mau sekolah, biayanya susah, berikan jalan di Shiratal Mustaqim. Berikan jalannya dari mana supaya anak saya bisa sekolah. Itu luar biasa Al-Fatihah itu. Ada yang sakit ketika nasta'in, ya Allah tolong bisa sembuhkan kalau saya harus ke dokter mana gitu ya. Kalau ibu ada kesulitan, anak belum punya anak, ya Allah tolong saya harus berobat anak saya ke mana. Jadi luar biasa Al-Fatihah itu. Telah kau bukakan beribu pintu nikmat-Mu yang telah Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang taat. Berikan kesempatan menggapai ridho-Mu. Kau berikan ku kesempatan untuk kembali ke jalan-Mu. Alhamdulillah atas kebesaran-Mu, nikmat terbesar ku bisa